Halo gengs, ketemu lagi. Kita hari ini akan bahas sesuatu tentang pendakian loh, geng. Ini aku sebut sebagai ini loh, jejak pendaki. Bagaimana jejak pendaki itu agar kita benar-benar bisa meninggalkan jejak, bukan menghapus jejak. Seseorang yang bisa dikatakan untuk meninggalkan jejak pendaki loh, geng. Dimana dia menipiskan segala rasa egonya dia menipiskan rasa egonya bahwa di saat kita trekking, kita mendaki, bagaimanapun itu ego itu harus kita jauhkan lebih. Karena dengan ego, keegoisan kamu itu, percuma kita menjadi seorang pendaki, percuma kita mendaki gunung loh. Karena di satu sisi, jika kita mendaki dengan trek yang begitu lama, mungkin di antara 4-5 hari, dan dengan sikon yang sangat dingin banget, tentunya kalau bisa sih jangan pernah mempunyai rasa ego. Karena jika kamu sudah di sana, jika kamu sudah di dalam pendakian, jika kamu mempunyai ego, ada dua kemungkinan gitu ya. Kamu meninggikan ego atau kamu menurunkan ego. Jika kamu menurunkan ego, mungkin kamu akan mendapatkan pelajaran, banyak pelajaran yang kamu dapatkan. Jadi di sini jejak kamu itu bisa ditinggal, geng. Artinya maksudnya jejak pendaki itu bisa ditinggal di situ. Itu maksudnya begini loh. Jejak langkah kita itu kita diingat orang. Apapun itu kita selalu diingat orang. Mungkin teman-teman di jalur juga akan ketemu. Lalu setelah kita selesai, kita pasti kan saling mungkin berkenalan atau apa. Mungkin mereka ingat dengan kita, bagaimana kita. Ini yang disebut, yang aku maksud dengan jejak pendaki loh. Jadi jika kamu meninggikan ego kamu, bagaimanapun, mungkin kamu bisa binasa. Iya kan? Entah kamu binasa atau mungkin kamu cedera. Jika kamu punya ego yang sangat besar, dimana kebanyakan seorang pendaki yang punya ego yang sangat besar itu dia akan berkata, wih aku hebat, wih aku cepat, wih aku jalannya cepat daripada mereka. Ini bukan sesuatu yang ini banget loh, geng. Bukan sesuatu yang membuat orang suka banget. Jadi sehingga di situ jejak kita itu ketinggal, jejak kita itu dihapus. Ya kan? Buktinya aja kamu berkelompok, kamu mendaki, lalu kamu punya ego yang sangat tinggi banget, dimana kamu maunya jalan kaki itu lebih duluan, dimana kamu makan masalah logistik, kamu makannya sendirian. Jadi di sini, geng, orang yang pernah bersama kamu di dalam pendakian, mereka tidak akan pernah mengingat jejakmu. Mereka hanya akan menghapus jejakmu. Iya kan? Buat apa dia bilang kenal sama orang itu? Ego banget. Ini banget, iya kan? Jadi jika kita punya ego yang sangat tinggi, ada dua pilihan. Mungkin kita akan mati di sana, dan juga cedera yang sangat ini banget. Soalnya kalau kita ego tinggi, geng, orang-orang yang ada sependakian dengan kita jangan pernah disalahkan jika mereka akhirnya tidak pernah untuk membantu kamu di saat kamu mendapatkan kesulitan di dalam perjalanan itu. Iya toh? Soalnya bagaimanapun kebersamaan itu harus perlu. Turunkan egomu. Tak perlu untuk merasa hebat, tak perlu untuk merasa paling cepat. Ya toh? Dan kali ini aku ngeplok di dapur loh, geng. Ini ada kompor. Jadi, geng, lumpuhkan semua egomu. Kita tahu pengennya memperlihatkan, oh inilah kita, ini kita hebat, itu hebat. Jadi jika kamu
hanya mementingkan ego negatifmu, geng, kemungkinan besar kamu gak bakalan menjadi orang yang terbaik. Jejakmu pun akan dihapus. Jadi lebih baik kita meninggalkan jejak dimanapun itu, karena kita akan ketemu lagi di sana, di sini, di sana, di sini. Otomatis banyak yang akan ingat kita. Itulah yang namanya jejak pendaki, jejak kita diingat orang. Karena yang bagaimanapun pendaki itu hanyalah tentang sebuah kerendahan hati, dimana kita berempati dalam diri kita berkata bahwa segala sesuatunya itu harus dengan kebersamaan, tanpa untuk menonjolkan dan memikirkan sebuah ego yang benar-benar akan membuat kita jatuh dan jejak kita akan dihapus oleh siapapun yang melihat. Jadi mendaki itu, geng, hanya tentang sebuah kerendahan hati. Kita tetap rendah hati, kita slow, kita low, ya toh. Gak perlu kita untuk yang ini banget. Kita membuktikan. Katanya begini, aku ke puncak cuma bisa 2 jam, aku cepat loh, ya bilang. Ini kan pembuktian. Iya, memang ini adalah sebuah pembuktian, tapi ini yang akan menimbulkan sebuah pemikiran yang beda-beda lagi. Karena setiap orang yang berada di grup kita, bareng kita mendaki itu, kan mereka punya pikiran yang berbeda-beda. Jadi tak perlu kita untuk melakukan hal pembuktian, mengatakan, oh aku kesini sanggup aja 2 jam, dia bilang. Padahal kalau sebenarnya sampai ke puncak kan misal 5 jam misal, dan dia mampu 2 jam, ya is oke lah, itu kamu, ya kan. Tapi mentang-mentang bisa, dimana di saat kamu benar-benar mendakinya dengan sebuah grup, dengan bersama, misalnya ada 10 orang, jadi kamu tetap rendah hati, tak perlu untuk berkata yang aku sanggup. Kita itu nggak perlu banget loh, geng. Gak perlu banget untuk ditonjolkan, karena ini hanya membuat kebanyakan teman-teman kita akan kecewa. Karena kita juga sih kebanyakan mulut, ya kan. Dan di saat kita mendaki itu pun bersama teman, kita gak perlu untuk yang cepat-cepat atau duluan. Jika memang kamu sudah punya satu grup, satu tim mendaki, cobalah kamu untuk selalu bersama. Susah, bahagia, ringan, berat, jalani bersama. Tak perlu untuk mementingkan egomu. Jadi, geng, di saat kita punya satu tim itu, kita harus mengimbangin, ya. Kita mengimbangin bagaimana teman, bagaimana kita. Kita nggak perlu untuk menonjolkan tentang kita. Nggak perlu banget. Jika kamu memang jejak-jejak kamu pengen diingat orang, tanpa dihapus. Jadi jika kamu jalan pun, geng, tak perlu untuk berlari-lari. Karena jika kamu menyadari kamu di saat tim kamu santai, kamu berlari-lari, kamu duluan, kamu dengan berlari-lari, ya dengan maksud hati, oh pasti itu akan berkata dalam hati, aku sanggup kok, aku lebih kuat dari mereka, aku duluan karena aku lari-lari. Itu kan. Ini hal yang tidak penting banget loh. Karena teman-teman satu tim kamu akan menjadi ilfil dengan kamu. Bentar-bentar duluin. Jadi masalah pendakian itu kita nggak perlu untuk berlari-lari loh, geng. Karena sejatinya kehidupan itu bukan sebuah pelarian. Kehidupan itu adalah tentang kehidupan, bukan sebuah pelarian. Karena kamu hidup, kita menjalani kehidupan, ya kan? Menjalani kehidupan kita, bukan tentang sebuah pelarian. Lalu kapan jika memang kita hanya cerita kita pelarian, lari apa? Bukan perlombaan, ya. Pelarian kehidupan kamu itu kan menyebalkan, menyakitkan. Jadi ingat, geng, jika memang pengen jejakmu tidak dihapus orang dalam satu tim, tetaplah slow,
Tetaplah mengimbangi dan tidak perlu untuk berkata dalam hati kamu, oh mereka lambat, aku cepat. Itu pun juga jika kamu berkata seperti itu karena egomu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Timbul lagi beban pikiran kamu. Kamu hanya merasa mereka membebani kamu. Kamu merasa karena sudah kuat. Jadi bagi kamu yang punya ego yang tinggi banget, lebih baik itu geng, gak usah kamu berangkat dengan tim. Gak perlu. Mendingan kamu solo aja, ya kan? Jadi masalah solo, entah kamu mati nanti di sana sendiri, it's okay, gak ada yang lihat, gak ada yang nolong. Entah kamu cedera, lalu kamu ketemu dengan binatang buas, siapa yang nolong? Gak ada juga kan? Makanya itu kita perlu sebuah kebersamaan, geng. Turunkan dan buang egois kamu yang hanya mengatakan bahwa kamu paling hebat. Bagaimanapun itu, sejatinya pendakian itu hanya sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, loh, geng. Jadi tak perlu untuk mengatakan bahwa kamu paling hebat. Dan mendaki itu pun, geng, bukan sebuah gaya-gayaan bahwa kamu mempunyai ini, mempunyai itu, bahwa kamu mempunyai gear yang paling mahal. Gak perlu kamu juga menonjolkan, kamu mengatakan dengan pembuktian kamu bahwa kamu mampu membeli alat-alat yang paling mahal. Gak perlu juga loh, geng. Karena sejatinya jika kamu punya tim mendaki, di saat itu kamu hanya mengatakan dan bilang bahwa alat-alat kamu itu paling mahal. Itu kan karena kamu pengen gaya. Kamu harus pandang, jangan memandang sebelah mata. Kamu harus ngeliat loh, bahwa di samping kita, teman satu tim kita pun ada yang namanya mereka tidak berkecukupan, mereka tidak mampu membeli. Dan mampu membeli cuma yang bekas. Jadi kita nggak perlu untuk mengatakan hal tentang gaya, tentang kita. Ya toh? Karena seorang pendaki itu nggak perlu untuk mengatakan tentang gaya-gaya kita. Oh, bisa juga kan dengan gaya-gayanya aku mendaki begini-begini, begini. Cuma di sini dari A ke B aku cuma 1 jam, dari B ke C cuma setengah jam. Ini perkataan yang tolol banget bagi aku sih. Jadi kita nggak perlu, geng, untuk berkata seperti itu. Karena jika kamu pengen jejak pendakimu tetap diingat orang, kamu harus selalu untuk slow, tidak pernah membandingkan, menurunkan dan membuang semua egois kamu, dan kamu tetap memberi pendapat dengan teman bahwa kamu tidak menonjolkan tentang diri kamu. Lebih baik kita menyelamatkan tentang pribadi kita agar semua orang tetap enak dengan kita, daripada kita hanya menonjolkan tentang segala hal yang membuat mereka ilfeel. Itu nggak banget. Dan jejak kamu pun akan dihapus. Dan mereka yang kenal pun, mungkin mereka tidak akan pernah lagi untuk satu tim dengan kamu. Bahkan mereka akan membenci ataupun memblok sosmed kamu. Jadi bagaimanapun, jika kamu pengen menjadi seorang pendaki yang benar-benar mendaki, kamu harus siap mental kamu bahwa kamu mampu untuk membendung segala hal yang namanya aura negatif. Yaudah, geng, ini saja tentang jejak pendaki ya. Thank you, dadah.